Halo, apa kabar? Nah, semoga semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Nah, ini dari tadi siang sampai barusan malam ini terlalu banyak kegiatan ternyata. Jadi saya baru bisa bikin video sekarang. Kita lanjutkan video yang kemarin. Materi yang kemarin ini kita dari freecodecamp.org. Oke, kita bisa lihat materinya di sini, menu kurikulum, kemudian kemarin kita di responsive web design. Ini harusnya 300 jam ya. Jadi kalau kemarin ada yang kirim pesan di Telegram katanya, Bang, tolong gak usah diterjemahkan semua, yang penting dijelaskan aja gitu. Kalau diterjemahkan agak lama kan. Ya, saya lebih kalau berusaha menerjemahkan malah terus. Oke, kemarin kita terakhir sebenarnya ini ya, cuman saya nggak submit untuk diulang lagi ya. Kemarin terakhir kita di menambahkan image. Nah, jadi kita menambahkan image yang kemarin seperti ini. Kita akan sudah tambahkan ya, cuma belum disubmit aja. Oke, ini untuk browser, untuk ALT ini kemarin kan nanya juga dia, Mas Romi siapa itu namanya, nanya via Telegram ya. ALT itu untuk teksnya kalau dikosongin gimana Mas? Nah, ini kalau penting sebenarnya dikosongin nanti nggak kebaca. Kalau dulu sih ada browser yang dari konsol itu, apa ya nama browsernya lah, link kalau nggak salah. Coba saya cari lagi ya, mungkin masih ada link itu. Ini browser text base ini ya, cari ya. Kita download dulu, kita install aja langsung dari repository link. Oke. Ya, masih ada. Kita lihat ya. Contohnya misalkan kita buka link ini, browser sebenarnya browser text base ya. Kita buka freecode ya, freecodecamp.org. Oke, tampilannya seperti ini. Jadi dia teks saja, nggak ada gambar. Nah, biasanya kalau setahu saya dulu kalau nggak ada ALT-nya itu dia nggak ada penggantinya, nggak ada tulisan pengganti kayak misalkan ya ini itu nggak ada. Ini nggak ada gambar sama sekali dia ini. Teks dulu, zaman dulu seperti ini ya browsing. Kalau cari materi pelajaran ya begini caranya. Dan saya mau apa ya? Wah, ini susah sekarang malah. Udah lama nggak lihat. Nah, ini contoh aja ya. Oke. Oh ya, saya pakai Linux ini, pakai Linux Ubuntu. Nah, kita quit aja dulu. Oke. Kita lanjut ya. Itu browser lama seperti itu. Kalau browser baru kan udah cakep banget nih kan, kayak gini kan. Oke, kemarin kita tambahkan adalah kita diminta untuk menambahkan image dengan tag img ya. Untuk source-nya itu berarti src itu artinya dari mana image itu. Nah, ini dia nggak punya tag penutup ya, tag penutupnya nggak ada, jadi dia self close ya. Oke, kemudian diminta kalau penting itu kalau ada ALT itu nantinya juga kalau di browser yang tidak bisa loading, dia menggantikan gambar itu gunanya. Kalau siapa tahu gambarnya apa, URL yang menyimpan gambarnya hilang atau apa kan,
kita nggak tahu ya. Jadi minimal, atau browsernya terlalu lama, koneksinya terlalu lambat, lemot gitu, dia akan menampilkan ALT-nya. Oke, kita kemarin sudah run, udah oke sebenarnya, submit. Kita lanjut. Oh ya, saya balik dulu ya ke bagian depan ini. Ini untuk basic HTML dan HTML5 dia sampai ke define head body. Semoga kita nyampe ya dalam dua lah ya, dua video lagi atau satu video lagi, semoga. Oke, kita lanjutkan. Ini untuk tadi kita kemarin sudah masukkan gambar kucing ini, kemudian berikutnya adalah kita membuat link. Nah, link ke halaman di luar web kita, atau di halaman lain gitu, di dalam satu web juga bisa sebenarnya. Jadi kita membuat external link to the external page ya, dengan elemen A. Nama A itu apa? Anchor, bacanya anchor sebenarnya, cuman kalau anak-anak sekarang, anak saya aja bacanya anchor. Ya udah, anchor itu sebenarnya apa ya, anchor itu bahasa Indonesia. Saya ngerti bahasa Inggrisnya. Nah, ini solusinya lah, salah. Select and ke Indonesia. Oke, itu dia anchor. Jangkar. Tapi untuk menerjemahkan sebagai jangkar itu kayaknya terlalu, kita pakai istilah anchor aja ya. Yang penting kita tahu bahwa itu adalah jangkar. Di link itu pakai anchor, A akronimnya. Kemudian gimana caranya? Tag itu sama seperti kita naruh image ya. Anchor itu dia punya tag penutup ya. Anchor source-nya apa? Nah, untuk source dia pakai href. Href itu apa, reference. Jadi apa ya, hreferen apa ya, kayak home reference atau apalah istilahnya, saya lupa. Tapi dia atributnya adalah href. Kemudian linknya kemana? Nah, di dalam titik 2 ini. Kemudian ada teks yang dibuat link. Nah, teks yang dibuat link itu ini di dalam tag anchor itu. Oke. Kemudian kita diminta untuk create an element. Jadi kita bikin link ya ke freecatphotoapp.com ya kan, yang memiliki cat photo sebagai teks anchor. Oke. Misalkan kita taruh di sini, dia nggak suruh taruh di mana, kita taruh aja di sini ya. Kita anchor ini, kita bikin link istilahnya. Ini kalau kita pakai cara lama berarti kita langsung tutup bisa. Nah, ya, baru kita kerjakan. Misalkan oke, kita disuruh untuk HTTP reference-nya ke https www.freecatphotoapp.com. Oke, kemudian kata-katanya, teksnya adalah cat photos. Oke, kita lihat di sini ada tambahan ya, link ke cat photos. Kalau itu kita over ya, apa namanya, kita lewati kursor, kelihatan di bawah itu, sebelah kiri bawah itu kemana dia akan pergi. Kalau diklikkan link itu berupa link sebenarnya. Oke, linknya kemari. Nah, oke, itu kita run tes ya.
Oke, benar. Kita submit. Ini kayaknya perlu di post sebentar ini. Ada sesuatu di perut saya yang minta diperhatikan. Oke, sebentar ya.
Oke, balik lagi. Maaf ya, ini ternyata, aduh, ternyata perut saya ini ada masalah tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini berikutnya adalah link ke bagian internal dari halaman itu sendiri. Jadi Anchor itu bisa membuat link ke halaman kita sendiri di bagian mananya gitu. Jadi istilahnya seperti itu. Kalau contohnya ini, dari contohnya di sini dibilang kalau misalkan kita bikin link ke bagian halaman itu sendiri, satu halaman ini, tapi di bagian kontak misalkan linknya. Oke. Jadi namanya internal link gitu kan dia. Oke. Jadi link itu hanya melompat di bagian mananya dari halaman kita. Oke, kita langsung ke challenge-nya adalah rubah external link yang kita tadi buat ini menjadi internal link dengan href atributnya ke footer. Jadi ini disuruh rubah ke footer ya. Kemudian tulisan cat photosnya diganti jump to bottom. Oke. Kemudian suruh buang atribut target. Nah, ini ada dia tambahkan atribut target. Nanti kita akan belajar kenapa ada atribut target ini. Oke, ini kita suruh buang katanya atributnya. Kemudian karena disebutkan di sini karena itu targetnya ke dokumen kosong, membuka jendela baru, window baru di browser, dengan kalau kita tulis targetnya ke blank tadi. Oke, kemudian tambahkan atribut ID pada bagian footer, elemen footer, ya kan? Sepertinya di sini sudah ada elemen footer, ya. Oke. Jadi kita tadi linknya kita ganti ke tadi ke footer. Caranya seperti ini. Oke. Karena kita akan merubah link ini menjadi internal aja kan. Nah, kemudian target tadi dihapus. Oke, kemudian cat photos ini kita ganti menjadi jump to button. Bottom. Lompat ke bawah. Oke. Ke bawah mana? Ke footer. Nah, footer ini harus memiliki ID. Jadi ada elemen footer namanya kalau di HTML5. Kemudian kita kasih ID aja, identitasnya dia sebagai ini adalah footer. Oke, jelas lah dia footer kan. Cuman kalau nggak dikasih ID, link itu tidak tahu dia mau pindah kemana. Kemudian kalau kita lihat di kanan ini, coba kita klik, dia larinya kemana? Ke bawah. Jadi dia langsung lompat ke bagian bawah sebawah-bawahnya. Jadi di bagian copyright tadi ini, footernya adalah ini kan. Nah, itulah internal linknya. Nah, kita run tes. Oke, terus berikutnya kita kalau mau nyumbang silakan ya. Nah, karena free code camp ini gratis dan dia juga punya orang-orang yang menyumbangkan waktu dan tenaganya itu untuk membuat materi ini. Kemudian dia biasanya dapat dari YouTube juga, dia punya channel YouTube, silahkan di subscribe kalau mau. Nantinya saya juga akan mengambil materi dari video YouTube dia untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia, karena kalau sudah ada ngapain kita bikin baru kan, tinggal terjemahin aja. Oke, silahkan kalau yang mau nyumbang. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ini di bagian ini kita akan memasukkan ya, memasukkan elemen anchor tadi,
link tadi ya, anggap anchor itu link ya, ke dalam sebuah paragraf. Oke, contohnya seperti ini. Kita bisa memasukkan link pada sebuah paragraf. Sama, kalau misalkan ada tulisan, sering kan kita ada tulisan, kemudian misalkan sebagian kata-katanya itu link gitu. Nah, itu caranya seperti itu. Ya, sama lah, intinya sama, cuma dia nantinya akan menjadikan sebuah kata atau kalimat atau bagian tertentu dari paragraf itu sebagai link, gitu aja. Oke, caranya seperti itu. Oke, ya. Target tadi sudah dijelaskan sedikit di depan, ada atribut target ya. Targetnya kemana? Kalau blank berarti dia buka window baru di browsernya. Kalau dia self itu dia tidak buka window baru, tapi dia sendiri berubah. Oke, disebutkan di sini adalah link itu tadi kemana. Oke, contohnya ini aja, dia ngasih contoh. Oke, kita bikin link, istilahnya seperti itu, dari sebuah dari kalimat di paragraf, kalimat atau kata di paragraf. Oke, ini dia tugasnya adalah masukkan ya link elemen anchor elemen link di dalam elemen P, elemen paragraf. Paragraf yang baru itu harus punya kata-kata view more cat photos, yang mana cat photo adalah sebuah link dan yang lainnya adalah teks biasa. Oke, kita buat ya. Sekarang kita buat sebuah paragraf baru. Tadi sudah kita punya sebuah link yang di luar paragraf, ya kan? Entah ini disuruh bikin paragraf baru, ya, dibuat paragraf baru katanya menggunakan link yang lama atau yang baru. Kita buat aja yang baru. Kita dari depan aja. Misalkan ini kalimatnya bebas sebenarnya, cuman harus ada kata-kata view more cat photos itu. Oke, kita buat misalkan paragraf baru di bawah ini, view more cat photos, di mana cat photos adalah sebuah link. Ini adalah link. Oke, linknya sama aja dengan yang tadi ini di atas. Kita buat atau kita copy paste dari yang atas juga nggak apa-apa, silahkan. Nah, kemudian linknya ke yang atas ini. Kemudian link anchor itu punya penutup. Nah, ini kalau kita kadang pelupa ya, harusnya kita bikin pembuka tadi, anchor itu elemen anchor, langsung bikin penutupnya tag pembuka dan tag penutup biar nggak lupa. Biasanya lupanya di situ. Kalau misalkan kita lupa bikin ini, kemudian di bawah ada paragraf baru, paragraf yang baru itu juga akan menjadi link secara otomatis. Misalkan contoh ya, ini otomatis dia menjadi link. Lihat di bawah ini, karena kita lupa menutup di atas. Nah, itu penjelasannya kenapa kita harus segera tutup sebenarnya. Oke, tutup. Untuk belakangnya kita tutup juga. Oke, kita submit run test. Oh, ini dibilang run test you should only have one element. Oh, berarti yang atas kita hapus saja. Dia cuma minta satu. Perintahnya nggak jelas ya. Oke.
Antes. Oke, sukses, kita submit. Berikutnya adalah buat sebuah link mati. Link mati itu link yang tidak digunakan, jadi link dia berupa link tapi nggak ada menuju kemana gitu. Itu nanti digunakan waktu biasanya di JavaScript. Itu JavaScript, kita nanti belajar pemrograman script ya. JavaScript itu juga bahasa pemrograman yang sangat mudah sebenarnya, sangat simpel ya, pemrograman ringan JavaScript itu. Nanti nggak tahu juga ada PHP atau apa di sini ya, mungkin JavaScript aja ya. JavaScript nanti kita melangkah dari HTML ini ke CSS baru JavaScript. Nah ini kalau link dat itu biasanya dipakai untuk JavaScript juga. Oke, perintahnya adalah link yang ada sekarang adalah menuju ke URL ini kan. Oke, ganti href atribut hrefnya menjadi tanda pagar ya, simbol hash. Oke, hash simbol tanda pagar untuk membuat linknya itu mati. Kita matikan linknya, hrefnya kita ganti menjadi tanda pagar. Target udah nggak masalah, pagar udah, nanti kosong kita hapus saja. Oke, kita run tes, submit, sukses. Berikutnya kita menjadikan gambar image, sumber image menjadi link. Nah jadi gimana caranya membuat image ini, kucing yang lucu ini menjadi link? Caranya ini pakai dead link tadi, link mati. Suruh pakai link mati, masukkan ke, jadi image dijadikan link. Nah image yang ada, image ini kan sendiri sebenarnya elemen image ini self close ya, sedangkan yang anchor itu dia punya open tag dan closing tag. Oke, sip. Oke, di sini dibilang menjadikan gambar yang sudah ada itu menggunakan anchor, jadi jadikan link di gambar yang sudah ada. Oke, kita jadikan gambar ini sebagai link. Referensinya ke tagar, tanda pagar. Kemudian di sini kita tutup link referensinya. Oke. Nah, ini tadi saya lupa. Kalau ini bukan link, dia tidak akan berubah menjadi, ketika kursor di atas itu tidak akan berubah menjadi tangan seperti ini. Nah, coba kita baliknya. Kita push lagi. Ini tidak berubah ya. Tapi ketika diberi link, dia berubah menjadi tangan. Ya kan? Oke. Ini perhatikan katanya. Oke. Run tes. Lanjut. Sukses. Berikutnya kita membuat list itu adalah daftar ya kan, daftar urutan yang tidak berurut, unordered list, jadi daftar yang tidak berurut. Oke, kita mau tahu bentuknya seperti apa, kita langsung coba aja. Contohnya seperti ini. Kita pakai elemen UL namanya, bahasa Inggrisnya unordered list, jadi UL. Kemudian listnya apa aja di dalamnya adalah
berisi tag li list. Jadi nanti berikutnya saya yakin pasti ada order list, jadi daftar yang berurut, sama menggunakan tag li juga sebagai isi dari listnya, tapi di yang order list pasti bukan ul, itu aja tag tagnya. Oke, jadi di sini contohnya dibilang buang ya dua paragraf, elemen paragraf yang sudah ada. Ini berarti kan sampai sini buang, dan buat sebuah list yang berisi 3 hal yang disukai oleh kucing. Oke, kita hapus ini dulu. Kita buat unordered list dengan tag pembuka ul, biar nggak lupa kita tutup langsung ul. Oke, isi listnya apa? Kita buat listnya, oh salah, li cukup aja. Kemudian ada penutup, 3 hal yang disukai kucing. Oke, susu, kita pakai bahasa Indonesia ya, susu. Kemudian yang kedua ikan, dia kan nggak ngasih tahu kita harus tulis pakai bahasa apa, berarti bebas dong. Kemudian setelah susu ikan, yang ketiga bola kecil maksudnya. Oke, kita buat ya listnya, caranya seperti itu. Ini unordered list ya, nanti di berikutnya pasti ada ordered list. Jadi list yang tidak berurutan, bentuknya bisa seperti ini. Nah, karena dia tidak perlu boleh dibalik, bola di atas, ikan, susu, tidak ada urutannya 1 2 3 kalau yang order. Oke, berikutnya ini kita lihat ya, run dulu, submit, sukses ya kan, sama dia diganti langsung. Oke, tadi udah sukses. Kemudian ini sekarang adalah order list. Order list itu adalah daftar berurut. Jadi daftar berurut. Di sini sama seperti tadi, cuman tagnya adalah ul bukan ul. Create order list top thing cat head mouse. Jadi buat daftar dimana kucing apa yang kucing paling benci gitu. Oke, kita buat karena order list bedanya kan dengan yang atas ul, dan order list adalah ul. Kemudian kita tutup langsung ul. Oke, listnya sama, tetap pakai list li. Oke, yang kucing benci itu apa aja? Nggak mungkin dia benci tikus ya. Oke, coba kita anjing, bukan benci sebenarnya, kadang takut kadang berani kalau sama anjing. Kemudian ini kita lihat setiap kita nambahin langsung keluar kan, air. Berikutnya benci apa lagi? Hujan, air juga apa, karena dia juga nggak tahu hujan itu apa. Ini ada kesalahan. Oke, kita buat listnya yang order list seperti ini tampilannya, yang unordered list seperti ini ya, order list seperti ini. Sip, kita run tes. Sukses. Kita berikutnya buat tag field. Tag field itu apa? Isian sebenarnya, kolom isian dia. Jadi sekarang kita membuat form ya, formulir web. Di situ ada namanya
elemen input. Jadi orang boleh memasukkan tulisan kayak atau aksi lah, misalkan tombol atau pilihan, ya kan, itu ada input namanya elemen input. Kita masukkan, ini bagian dari formulir sebenarnya, bagian dari form di web itu adalah input ini. Kita di sini tugasnya buat sebuah elemen input dengan tipe teks. Oke, di bawah list itu, di bawah kedua list ini. Oke, kita buat di sini ya. Contoh inputnya, tipenya. Nah, ini elemennya adalah type itu. Tipenya apa? Teks mas. Ini adalah teks yang bisa dimasukkan ke sini. Nah, jadinya seperti ini. Titik-titik. Nah, seperti itu. Ini bagian dari form biasanya, bagian dari formulir ya. Oke, kita run test. Oke, sukses. Kita sudah selesai 61%. Berikutnya adalah menambahkan teks pengganti, teks sementara, placeholder. Placeholder itu teks sementara ya, pengganti sementara di dalam input tadi yang kita buat input teks itu. Caranya gimana? Oh, itu ada atribut placeholder namanya, ini atributnya. Lalu teks yang akan kita buat sebagai pengganti, artinya pengganti sementara. Tampilannya seperti apa kita lihat. Kita lihat nanti di sini ya, di bagian ini ya. Oke, ini perintahnya adalah buat placeholder value di teks input tadi dengan kata-kata cat foto URL. Oke, kita copy ini placeholdernya berupa tulisan cat foto URL. Oke, tampilannya seperti ini. Kita lihat ya. Ini kalau jadi dia nggak terlihat nyata. Kalau kita ketik, misalkan ketik ada, langsung hilang dia. Itu placeholder. Jadi sementara aja, menunjukkan bahwa di situ harusnya kita menulis sesuatu, gitu aja. Dia bisa sebagai contoh, misalnya contohnya apa atau apa yang harus kita tulis di situ. Nah, itu bisa dimasukkan sebagai placeholder. Oke, kita run test. Submit, sukses 64%. Oke, berikutnya adalah kita membuat elemen form, namanya elemen formulir. Elemen formulir itu digunakan untuk mengirim sebuah data, bukan sebuah data, tapi mengirim data. Karena data itu sebenarnya jamak ya, nggak ada datas kalau dalam bahasa Inggris. Data itu sudah jamak, singular, plural, data. Submit data. Nah, jadi untuk mengirimkan data ke server, ke sebuah server menggunakan HTML ya. Dengan tag HTML kita buat formulir itu. Kamu bisa membuat ini dengan membuat action, atribut action di formulir tadi, di elemen formulir elemen namanya. Oke. Jadi di contohnya ini adalah seperti saya bilang tadi, input itu sebenarnya bagian dari formulir kalau kita untuk mengirimkan data ya. Jadi itu di dalam elemen formulir, form, bentuk ya. Oke. Next, bener kan, di dalam masukkan elemen input yang sudah ada tadi yang kita buat ke dalam elemen form, elemen formulir. Itu panjangan formulir form, dan buat ini sebagai actionnya, action attribute. Jadi actionnya kemana dia akan kirim nantinya formulir itu, misalkan
Oke, kita langsung buat aja ya, biar nggak terlalu lama. Form, oke. Kemudian di situ ada atribut action. Kemana actionnya dari formulir itu? Kita pastiin tadi URL tujuannya. Jadi kita kirim formulir input yang kita masukkan nantinya semua ke sini. Jangan lupa form itu punya tag penutup, form tutup. Oke, bracket. Kita lihat apakah sukses. Bentar, ini kenapa input teksnya nggak ada di sini, nggak tampil. Oh, ini dia masalahnya. Kenapa? Tahu? Tidak ada bracket penutupnya. Nah, saya sering bilang kalau misalkan itu dia tag itu dibuat pembuka dan penutup, berarti penutupnya langsung dibuat sebelum isiannya. Itulah gunanya, biar nggak lupa. Oke, run test. Sukses, submit. Oke, berikutnya adalah bikin tombol submit. Nah, tombol kirim di form itu. Apa elemennya yang dipakai adalah elemen button. Elemen button tipenya submit. Nah, itu elemen form juga di dalam elemen form. Jadi HTML itu bisa elemen di dalam elemen di dalam elemen di dalam elemen lagi, itu bisa. Jadi kita disuruh menambahkan tombol, sebuah tombol sebagai elemen terakhir dari elemen form. Bagian dari elemen form itu tipenya submit. Tulisannya adalah submit. Nah, submit. Oke, kita buat ya. Button. Oke, button tipenya adalah submit button. Oke, dia tipenya untuk mengirim sesuatu. Teksnya apa? Teksnya adalah submit. Oh, itu langsung muncul di sini. Tapi ternyata button itu dia punya tag penutup button. Oke. Kita run tes. Hop. Sukses 71%. Udah deket kita ya. Kita submit. Wah, ini berikutnya gunakan HTML5 untuk mewajibkan, requires itu wajib ya, mewajibkan sebuah isian. Jadi kalau misalkan kita ada isian itu wajib diisi, kalau nggak diisi nggak bisa disubmit. Nah, itu require namanya, require ya. Ini tugasnya adalah buat teks. Jadi kita untuk yang ini input teks ini, yang menjadikan harus diisi wajib. Caranya apa? Gimana? Kita tinggal tambah di sini. Mau tambah di belakang, di depan sebenarnya nggak masalah, tapi biasanya di belakang. Require, wajib diisi. Nah, suruh coba sama dia. Coba dah, nggak usah diisi. Bisa nggak kamu submit? Apa keluarnya? Ternyata keluarnya please fill out this field. Tolong isi field ini. Kalau nggak diisi nggak bisa. Kalau kita isi misalkan contoh, karena kita sembarangan ya, ini ya contoh sembarangan aja, kita submit, itu dia tidak. Nah, bisa diisi. Run test.
sukses. Oke, kita submit. Berikutnya di berikutnya ini kita buat satu set pilihan radio ya. Tombol radio itu seperti apa bentuknya? Nah, kita lihat ya, itu radio button itu. Jadi ada pilihan-pilihan yang hanya bisa dipilih satu, tidak bisa pilih 2 atau 3. Ada pilihan, misalnya kita punya pilihan A, B, C, hanya bisa dipilih A saja, B saja, atau C saja. Nah, itu radio button kita buat. Oke, caranya adalah dengan seperti ini. Label, kita menggunakan elemen label. Kemudian di situ ada input juga, sama seperti form, karena ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam form. Masukan ya, input itu masukan. Masukan dari mana? Dari pengunjung. Oke, kita di sini di contohnya seperti ini. Inputnya type-nya apa? Radio. Namanya, nama itu sebenarnya menunjukkan pilihan yang diambil nantinya. Kalau form itu dikirim, server tahu bahwa yang dipilih itu apa. Nah, itu pilihannya. Oke, kita name itu sebenarnya apa ya? Name bukan value, dia beda lagi. Oke, kita ikutin aja dari tutorialnya ini. Ya, tidak perlu melompat-lompat biar nggak bingung. Oke, di sini ada disebut bisa dibuat dengan cara seperti ini, ya kan, input, ya kan. Oke, kita lebarin aja, geser sebentar biar kelihatan semuanya. Ini inputnya indoor, bisa ditulis seperti ini. Adalah dianggap bagus jika kita menggunakan atribut for juga pada label itu. Elemen label dengan sebuah nilai yang sama dengan atribut ID dari elemen input. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ID dari elemen inputnya adalah indoor, di label itu kita pakai indoor, samakan gitu maksudnya. Oke, cara penulisannya bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa dipahami ya. Kalau misalkan kita membuat input radio itu, radio button, ada dua cara ya, bisa ditulis dengan seperti ini atau dengan seperti ini. Label dulu, kemudian ada penutupnya, ya kan, for sama ya. Tapi inputnya dikasih pilihannya di sini, dia di input dengan ini. Nah, ini menunjukkan bahwa input ini punyanya dia, label ini. Oke ya. Label itu untuk apa? Label itu sebenarnya untuk tulisannya, ya kan. Input itu adalah yang dimengerti oleh server nantinya, yang diambil nilainya oleh server. Oke, kita buat di sini ada dibilang tambahkan sepasang pilihan radio ya, untuk di formulir yang sudah ada ini, form kita buat tadi di dalam sini. Tambahkan sepasang aja, jadi cuma ada dua pilihannya, yang masing-masing mengandung label, elemen label dia sendiri. Satu harus memiliki opsi indoor dan yang lainnya harus memiliki opsi outdoor.
Jadi dia untuk indoor, untuk outdoor ya pilihannya. Dan keduanya memiliki atribut nama, name, indoor outdoor. Karena ini adalah pilihan dari apakah orang itu mau memilih indoor atau outdoor, itu maksudnya. To create radio group. Oke. Jadi kita disuruh membuat label radio itu. Dan kita mau bikin dengan cara ini apa cara ini ya? Ini tidak disebutkan di sini. Oh, disebutkan. Jadi setiap masing-masing itu radio button itu pilihan itu berada di elemen label sendiri. Jadi kita pakai cara yang ini. Ingat cara yang ini. Oke, kita buatnya di mana? Oke, kita buat di atas ini aja ya. Biar kelihatan, saya kasih jarak dengan yang atasnya. Oke, tadi kita disuruh bikin label ya. Label itu dia ada penutupnya. Saya biar kita ingat sama-sama ada penutupnya. Kemudian di dalam situ ada inputnya nanti type-nya apa kita nggak tahu. Oh ya, kita tahu type-nya adalah radio ya, tidak ada pilihannya masing-masing. Oke, labelnya ini adalah gimana ini maksudnya? ID4. Oke, berarti label ini dia harus memiliki salah satu indoor dan salah satunya outdoor. Oke, kita buat for indoor ya. Kemudian inputnya ini ID-nya sebagai indoor. Kemudian tipenya adalah radio. Kemudian dia memiliki nama. Jadi form pilihan ini satu kelompok gitu. Kelompoknya apa namanya? Indoor, outdoor. Satu kelompok pilihan ini. Oke, teksnya apa? Oke, kita samakan aja indoor. Oke, teksnya ya, kita lihat di sini ya, udah kelihatan ya, ada pilihannya. Nah, seperti itu. Kan ada dua ya. Oke, karena ada dua, kita buat lagi satunya label kemudian inputnya apa? Oke, yang ini untuk outdoor. Ini untuk pilihan outdoornya. Kemudian inputnya ID-nya jelas, ini untuk outdoor tadi. Kemudian tipenya harus dijelaskan ya, tipenya apa, radio sama. Kemudian ini kelompoknya siapa, name, indoor, outdoor. Oke, kata-katanya ini, teksnya adalah outdoor. Jadi kelihatannya di sini ada outdoor. Biar bagus kita kasih spasi dikit. Oke, sini ada pilihan indoor sama outdoor. Ini nggak bisa dipilih dua-duanya,
salah satu. Nah, ini dia yang disebut radio button ya. Oke, kita coba run test. Sukses dalam 1 kali percobaan. Kita kirim. Oke, berikutnya. Nah, ini ada elemen lain namanya checkbox, tipenya checkbox ya. Dia sama-sama input seperti radio button, tapi dia checkbox. Istilahnya dia bisa dipilih dua-duanya. Atau bisa dipilih semua, tergantung nanti settingannya, kalau misalkan ada settingannya ya. Bisa. Ini. Oke. Caranya mirip seperti ini, tapi tipenya adalah checkbox ya kan. Kita lihat ya, betul, sama ID sama cara penulisannya, cuma tipenya adalah checkbox, bukan cebok. Checkbox, pilihan yang bisa dipilih lebih dari satu, biasanya seperti itu. Oke, tugasnya adalah tambahkan ke formulir yang kamu sudah miliki ini tadi. Di sini form tadi ini ya, tambahkan 3 buah checkbox. Jadi 3 buah pilihan berupa tipenya checkbox ya. Setiap checkbox tadi harus berada di dalam elemen labelnya masing-masing sendiri, satu-satu jadinya kita buat. Dan ketiganya memiliki atribut nama yang personality. Oke ya. Oke, kita masukkan sekarang, kita masukkan di bawah ini aja, di bawah indoor, setelah indoor ya, setelah outdoor. Nah, tadi setelah outdoor. Nah, ini ada ini tag baru nih, BR. Dia tidak jelaskan tapi langsung dimasukkan aja. BR itu sebenarnya break itu dia langsung memberi memutus sebuah isian ya, sebuah isi konten untuk diputus ke bawahnya. Saya langsung buat di sini karena dia masukkan dalam ini tag break ini. Saya kasih contoh, misalkan kita punya tulisan ya, panjang ya, kemudian panjang, misalkan ini adalah contoh sebuah paragraf. Biar tambah panjang, saya masuk copy paste aja panjang. Oke, kita lihat ya, contohnya untuk memutus, misalkan kita putus ini, kita kasih tag break di sini, dia putus. Nggak jelas putusnya di mana. Kita pindah, saya pindah ini, misalkan saya mau putus di sini nih, ya kelihatannya. Nah, kelihatan dia putus nih. Itu break, BR, untuk memutus, karena dipakai di sini tapi nggak dijelaskan. Oke, kita buat berarti di bawahnya ini. Kalau kita nggak kasih break itu ya, nggak di bawahnya, tapi di sampingnya. Ini disuruh buat checkbox kita. Oke, personality ya. Oke, kita buat seperti tadi, label dengan input label ini, karena kita nggak tutup labelnya segera, jadinya dia secara kurang bagus, kurang cantik. Oke, misalkan label ini adalah ID-nya adalah ini untuk misalkan tampan kan, dia nggak nyebutin untuk apa ya, yang penting nih kita buat terserah kita berarti.
ID-nya tampan, kemudian tipenya adalah checkbox, nggak pakai S. Kalau pakai S dingin, nggak, maksudnya ini kan satu ya, tipenya checkbox. Kita lihat nih, kalau nggak percaya, ding, checkbox. Kemudian ini adalah opsi dari pilihan dari personality, satu pilihan ya dari pilihan-pilihan yang dimiliki oleh personality tadi. Oke, yang kedua kan disuruh bikin berapa tadi? 3, waduh, 3 banyak banget. Oke, nggak apa-apa, kita langsung tutup. Sorry, tabel. Ini keyboard saya lengket ini, kayaknya ada yang lupain sesuatu di sini. Oke, input. Oke, karena 3, daripada ngetik lagi kan, kita copy aja. Kerjaan coder itu sebenarnya banyakkan copy paste, percaya sama saya. Oke, ini pilihan untuk cantik. Misalkan inputnya ID-nya cantik, tipenya checkbox, kemudian dia merupakan bagian dari pilihan personality. Oke, yang ketiga ini untuk nggak cantik, nggak tampan, artinya biasa aja. Muka lu biasa, kata anak sekarang, biasa aja dong. Oke, biasa. Tipenya checkbox tadi, jangan lupa di dalam petik 2 ya, checkbox sampai salah. Name namanya, jadi adalah dalam pilihan dari pilihan personality. Oke, selesai. Oke, di sini ada pilihannya, sudah ada ya kan, bisa dipilih, tapi ada tulisannya. Iya, orang belum ditulis. Itulah gunanya teks. Ini teks, bukan tak. Tampan, cantik, biasa ya. Di sini sudah ada pilihannya ya, biar bagus seperti tadi. Kita kasih sedikit, cakep. Personalitinya apa? Tampan, cantik, biasa. Lu kok dipilih semua ya? Karena nggak tahu, masa ada kucing tampan, kan nggak ada. Oke, kita run tes, sukses. Berikutnya kita kirim dulu ini. Oke, berikutnya adalah ketika sebuah formulir web itu disubmit, data itu dikirim ke sebuah server, ke server yang meminta itu. Jadi server mana gitu kan, apa harus sama dengan server web itu berada? Bisa, tapi bisa juga nggak harus sama ya, karena itu URL ya. Kalau misalkan sama, tinggal nggak usah disebutkan URL lengkap. Oke, input of type menjadi tipe radio dan checkbox itu melaporkan, mengirim nilainya itu, misalkan indoor, nilainya indoor, atau outdoor itu nilainya dikirim
dengan atribut value. Nah, seperti saya bilang tadi, value. Jadi kalau nggak ada value-nya itu nggak ada yang dikirim. Kalau misalkan ini nggak ada nilainya, apa sih nilainya nih? Kalau orang misalkan milih indoor, kemudian disubmit, server nggak tahu dia milih apa. Dia tahu milih apa kalau ada dikirim value, nilainya. Nilainya apa dari pilihan itu. Nah, itu ada tag value namanya. Kayak tag atribut di dalam input itu. Oke. Nah, nantinya misalkan dikirim orang milih indoor, misalkan indoor, kemudian disubmit, pilihannya nanti akan dikirim berupa, oh dari dua pilihan ini yang dipilih apa. Nah, bentuknya akan seperti ini contohnya. Nah, itu gunanya value tadi, elemen value di dalam tag input tadi. Oke, value-nya apa? Kita lihat disuruh memberikan input value, atribut value menggunakan teks huruf kecil sebagai atributnya. Oke. Tadi kita punya indoor outdoor. Kan input ini saya akan lebarkan ini biar jelas. Misalkan yang tadi input indoor outdoor ini value-nya adalah ditaruh di mana saja, asal itu di dalam elemen input ya, indoor. Oke, value-nya adalah indoor. Bener nih, di mana aja? Iya bener. Coba ya, saya akan coba value saya taruh yang untuk outdoor di depan. Oke, outdoor. Oke, saya taruh di depan itu ya. Kemudian ini disuruhnya tadi apa lagi? Oh, kedua-duanya radio dan checkbox itu dikasih atribut value. Oke. Kemudian yang tadi, oh ini diganti sama dia. Personality diganti. Oke, nggak apa-apa. Ini saya coba taruh di depan ya, value-nya. T2. Value-nya loving. Kemudian yang di sini saya taruh di tengah setelah ID. Value-nya adalah, seharusnya kalau misalkan ditaruh depan ya taruh depan semua, belakang semua, biar gampang dibaca. Dibaca siapa? Dibaca manusia. Kalau browser mah nggak peduli. Kalau ini lazy value-nya. Kemudian yang ini saya taruh di belakang banget. Value-nya adalah energetic dia. Oke. Kemudian sudah selesai. Kita tes apakah yang kita lakukan benar. Run. Benar kan? Jadi tidak peduli dia value-nya ada di belakang kayak di depan, selama itu di dalam elemen input ya kan, di tengah, yang penting di dalam elemen input value itu, input dari pilihan ya, baik itu radio button atau checkbox button. Kalau di input yang teks seperti ini, dia value-nya apa ya, value isian kita yang dikirim. Oke. Udah jelas ya. Submit. Kalau belum jelas nanti bisa Telegram saya atau komen lah ya di bawah. Kemudian berikutnya adalah pilih
radio button tadi atau dan checkbox tadi, default, pilihan defaultnya, kasih pilihan default, jadi pilihan awal. Caranya apa? Kasih seperti tadi, required itu wajib diisi kan, required. Waktu kita di sini ada elemen nama check, checked itu udah dipilih ya kan. Ini perintahnya adalah, tugasnya adalah set pilihan pertama dari radio button dan pilihan pertama pada checkbox itu dari radio button dan first of your checkbox to both check by default. Oke, berarti pilih secara default indoor dan loving ini. Ya, caranya biar dia defaultnya ke sana. Biar defaultnya ke situ. Gimana? Tambahin checked tadi ini. Di pilihannya, wah ini kodenya sudah banyak. Biar kelihatan seperti ini caranya. Geser aja. Misalkan indoor disuruh default kan, input. Nah ini kita tambahin di bagian input ini, di elemen input kita tambahin check. Lihat tadi saya pilih kan outdoor ya, tapi dia langsung otomatis pindah. Kemudian kalau contohnya, kalau misalkan saya udah pilih di sini tapi by default misalkan dia dipilih, suruh pilih loving ini, disuruh jadikan dipilih, saya tulis di depan nih ya, yang tadi kan ditulis di belakang, cek ini saya tulis di depan. Contohnya apakah dia bisa menerima itu? Bisa, sama saja ya, jadi ditulis asalkan dia di dalam elemen input. Oke, apakah bisa diganti defaultnya? Bisa dong, namanya juga pilihan kan. Nah, dia hanya memberikan contoh bahwa itu harus dipilih salah satu. Misalkan kalau ini kan bisa nggak dipilih, ini misalnya bahwa itu adalah pilihan tuh. Oke, kita kirim. Oke, submit, sukses. Sedikit lagi kita selesai untuk materi basic HTML dan HTML5. Kayaknya satu video ini selesai. Kita submit. Oke, berikutnya masukkan banyak elemen-elemen, beberapa elemen ya, dalam sebuah elemen div. Nah, jadi kita tahu kemarin kan elemen paragraf itu bisa mengandung elemen anchor ya kan? Sebagai link, bisa mengandung image ya kan? Bisa mengandung list, paragraf itu bisa mengandung form. Jadi ini dibilang masukkan beberapa elemen ke dalam satu kelompok. Div itu kelompokan sebenarnya, division, jadi pengelompokan. Di elemen div itu betul kan, di elemen div itu kepanjangan dari division sebenarnya, jadi dikelompokkan dia. Elemen div ini paling banyak digunakan di pemrograman untuk coding HTML ya, HTML yang baru ini. Div itu dia juga punya penutup ya, tag penutup. Kita ingat seperti P, karena kita tahu untuk mengelompokkan itu kan harus pembuka penutup. Oke, di sini disuruh, kita diperintahkan untuk diminta untuk memasukkan tingkat love dan top 3 things cats hate itu. Jadi ini tingkat love dan ini disuruh dimasukkan ke dalam sebuah elemen, jadi dikelompokkan dalam sebuah elemen div. Ini ada hintnya ya, jadi ada contekannya, petunjuknya. Masukkan div itu tagnya di sebelum p elemen,
Jadi sebenarnya P elemen ini nanti juga dimasukkan ke kelompok. Jadi bukan di sini, bukan dimasukkan di sini, tapi di atasnya. Oke, kita masukkan div. Oke, kemudian kelompok ini sampai di sini, sampai di setelah OpenCat kan pilihan ini kan, terakhirnya ini berarti kan. Oke, oh sebentar, close a div tag after closing OL, ya setelah OL, betul. So that both your list are with one div. Jadi semua list ini masuk, kedua list ini masuk ke dalam satu divisi, satu bagian. Oke, kita run. Ya, oke, sukses ya. 7% lagi kita selesai materi ini. Oke, berikutnya adalah, wah ini kita dikasih ruang kosong, ini apa maksudnya ya? Oh, deklarasi. Jadi ini saya baca dulu. Oke. Jadi HTML itu sekarang kita diminta untuk mendeklarasikan sebuah file itu adalah sebuah dokumen HTML gitu. Jadi ini sebenarnya hasil apa? By default itu sudah harus kita buat sebelum semua kode yang kita buat. Oke, kita untuk yang HTML ini kita mendeklarasikannya agar bisa ketahuan bahwa itu adalah sebuah dokumen HTML. Oke, itu untuk doc type itu digunakan di HTML5 ya, HTML5. Oke, kalau HTML biasa enggak, cuma langsung HTML doang, tapi HTML5 harus ditambahkan ini. Oke, di sini tugasnya adalah kita masukkan deklarasi doctype, namanya dokumen, tipe dokumen, tipe dokumennya adalah apa? HTML. Kecil bang? Iya kecil. Mau gede boleh terserah, kesepakatannya sih kecil. Oke, setelah itu tambahkan doctype tag, ya kan, tag doctype HTML untuk HTML5 di atas HTML kosong dokumen yang berikut ini, editor. Di bawahnya tambahkan pembukaan dan penutup tag HTML yang mengandung, yang di dalamnya itu mengandung elemen H1, heading pertama kan, heading 1 ya. Boleh teksnya untuk tulisannya apa aja. HTML, kita langsung tutup aja biar enggak misah dia. HTML. Oke. Kemudian itu mengandung elemen H1, tulisannya apa saja. Kemudian H1 itu ingat kita ditutup ya, seperti ini. Ini ketahuan kalau ini adalah sebuah dokumen HTML karena ada deklarasinya ya. Run test view default sebenarnya. Submit. Oke. Berikutnya kita diminta, oh ini adalah tag default, tag umum yang dipakai di HTML sebenarnya. Jadi tag HTML itu ada head sampai head itu kepalanya, ada tubuhnya body, elemen head dan elemen body itu ada. Kemudian ada metadata elemen namanya, seperti contohnya seperti link, meta, title, style,
nantinya kita belajar CSS, kita menggunakan ini juga. Biasanya untuk metadata elemen di dalam elemen head. Oke, di kepalanya ya. Oke, tugasnya di sini adalah edit the markup. Nah, jadi edit kode-kode ini, markup ini, agar mereka memiliki terpisah di elemen head dan elemen body. Elemen head harus menampung hanya title saja. Jadi title elemen ini di dalam head. Kemudian untuk elemen body menampung H1 dan P. Jadi elemen heading 1, heading 1 dan paragraf. Oke, kita kerjakan. Untuk head, title saja. Ini ada penutupnya. Ingat, karena dia seperti pengelompokan sebenarnya, cuman dia pengelompokan dalam dokumen ya, bukan dalam konten. Kalau divisi tadi, div tadi untuk mengelompokkan di kontennya. Ini lebih di atasnya lagi. Ini body itu tubuhnya. Oke. Mengandung H1 dan P ini. Penutupnya di bawah. Body. Mas, itu title di mana letaknya ya? Itu title itu letaknya biasanya di sini nih. Nah, ini yang kebaca ini di atas ini itu title. Ini kok ada di sini, Mas? Oh, itu heading 1, Mas. Ini yang heading 1 sebenarnya. Nah, ya kan? Untuk title itu di atas nanti tampilannya. Tampil di browser itu di sini. Sedangkan heading itu di bagian tubuh itu di konten. Nah, konten kita. Kita kirim. Sukses, kita sudah 100% komplit, selesai saudara-saudara. Oke, berarti kita tutup dulu video ini. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya nanti. Apa ya materi ini berikutnya ya? Oh, ini kalau mau nyumbang silakan, ada lagi. Sayang dia hanya pakai PayPal ya. Nggak, kalau pakai GoPay atau OVO misalkan kita kirim. PayPal nggak semua orang Indonesia punya. Oke, kita kembali ya. Materi basic berikutnya adalah materi basic CSS. Kita lihat. Oke, untuk HTML dan HTML5 kita selesai. Ya, kita lihat kita sudah lulus semuanya untuk materi ini. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke basic cascading style sheet. Nah, ini mempercantik tampilan web kita nantinya. Ini ya kan, mengubah warna ya kan. Ini banyak banget, ini membuat biasanya dia elemen kayak membuat kotak menjadi bulat atau apalah. CSS sekarang itu pintar-pintar sudah. Oke, dan tapi ini lebih masih basic ya, mudah. Oke, kita akhiri dulu video ini. Terima kasih sudah menyimak dan ikut belajar bersama saya. 28 materi ini kita sudahi sekarang untuk HTML dan HTML5 dasar. Terima kasih atas dukungannya, sudah menonton minimal ya, atau ikut belajar bareng saya. Terima kasih. Semangat codingnya.